Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rosidi MSI selaku pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan masa bayi. Ya, saya Abdullah Zulfa Mustafa selaku moderator juga akan memaparkan mengenai pembahasan poin A, yaitu pengertian masa bayi. Masa bayi di sini dianggap sebagai masa dasar karena pada periode ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi seseorang mulai terbentuk. Masa bayi terhitung mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Nah, masa ini disebut juga atau masa ini memiliki beberapa nama sebutan lain, seperti masa dasar yang sesungguhnya, masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan pesat, kemudian masa berkembangnya atau masa berkurangnya ketergantungan, masa meningkatnya individualitas, masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks, masa yang menarik, masa permulaan kreativitas, dan masa berbahaya. Ya, untuk pembahasan yang selanjutnya saya persilakan untuk materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Rusada. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan perkembangan psikologis. Dan yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada bayi secara jelas dapat diamati. Dan pada umur 6 bulan lah perkembangan bayi itu bertumbuh secara cepat. Pada umur 1 tahun, perkembangan fisik bayi itu lebih menonjol kepada berat dan tinggi bayi. Dan pada umur selanjutnya, yaitu pada umur 2 tahun, lebih menonjol kepada perkembangan proporsi tulang, saraf, gigi, atau organ tubuh atau organ perasa. Pola perkembangan pada pria dan wanita itu sama. Umumnya manusia memiliki 20 gigi pada dewasa. Dan pada masa bayi ini hanyalah 16. Gigi pertama yang muncul pada bayi itu biasanya muncul di umur 4-6 bulan. Dan pada tahun pertama atau 1 tahun umur bayi itu memiliki sampai 4-6 gigi. Dan selanjutnya pada tahun kedua bayi memiliki 16 gigi. Dan gigi seri bawah itu munculnya lebih dahulu daripada gigi seri atas. Ya, selanjutnya yaitu adalah perkembangan psikologis pada bayi. Secara psikologis terjadinya pembentukan pola-pola fundamentalis dan biasanya bisa mulai mengenali wajah-wajah orang yang terdekat baginya dan bisa merasakan sentuhan orang-orang yang terdekat di kehidupannya. Dan menurut Beckett, anak umur kurang lebih 2 tahun itu belum ada tampak makna arti, atau anak tersebut tidak bisa memikir apa yang dilakukan itu ya udah dilakukan saja, tidak bisa memikirkan apa yang dilakukan. Maka semua tingkah laku anak tersebut dipikir sebagai hal yang sensorik atau motorik saja, tidak bisa kita lihat secara konseptual. Maka Beckett membagi 2 tahap perkembangan inteligensi pada manusia, yaitu sensorik motorik dan tahap konseptual. Dan konseptual itu berkembang pada usia 2 tahun sampai dewasa. Cukup sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalan selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai nomor 3, perkembangan motorik pada masa bayi.
dari reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan seperti merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda. Nah, ciri gerakan motorik yang pertama itu ada gerakan yang dilakukan tidak sengaja, tidak ditunjukkan untuk maksud gerakan tertentu. Terus yang kedua, gerak yang dilakukan tidak sesuai untuk mengangkut benda. Yang ketiga, gerak serta. Terus macam-macam gerakan itu, yang pertama ada gerakan instinktif. Nah, gerakan itu kemampuan bertindak tepat tidak mempergunakan pikiran, diperoleh dari alam sejak dilahirkan. Terus ada juga gerakan refleks, disebabkan oleh dorongan yang datang dari luar berbentuk perangsang, seperti mata berkedip, terus batuk kalau salah tekanan. Nah, terus ada muntah kalau merasa pahit dan sebagainya. Terus reaksi itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, reaksi bersifat positif, misalnya gerakan untuk menyatakan rasa puas. Ia menghisap-hisap bila mulutnya tersentuh. Contoh, ia menghisap mulutnya tersentuh pada payudara ibunya. Terus untuk yang kedua ada reaksi negatif, gerakan yang dilakukan untuk menolak perangsang yang tidak menyenangkan, semisal meludah-ludah kalau merasa pahit. Terus ada lagi gerakan spontan. Nah, gerakan spontan ini atau dorongan atau perangsangnya datang dari dalam diri sendiri. Semuanya dirasakan sebagai tidak bertujuan, seperti menggoyang-goyangkan kaki yang tergantung, jari meremas tangan, terus ingin menangis dan sebagainya. Lanjut, perkembangan berbicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dahulu dapat mengerti apa yang dikatakan tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Rata-rata bayi belajar menyampaikan kebutuhan dan ekspresi gerakan. Nah, kebutuhan pada usia pertama, pada bulan pertama, itu pada bayi belajar menyampaikan kebutuhan dan keinginan pada usia bertahun-tahun, terus ya tahun yang pertama yang disebut dengan komunikasi prabicara. Ada 3 bentuk prabicara yang normal pada masa perkembangan berbicara, yaitu ada menangis, mengoceh, dan isyarat. Pada bulan-bulan pertama, bayi hanya pandai menangis. Nah, dalam hal ini tangis dianggap sebagai pernyataan rasa tak senang. Terus menangis adalah bentuk prabicara yang paling penting karena merupakan dasar dari perkembangan bahasa yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi pada bayi dan perkembangan kognitif pada bayi. 5 perkembangan emosi pada bayi. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum. Contoh, kemarahan, kegembiraan, dan afeksi. Usia 0 sampai 8 minggu, bayi dikuasai oleh emosi. Emosi ini bersifat
perasaan senang dan tidak senang. Misal, bayi tersenyum dan bayi merasa kenyang dan tertidur. Usia 8 minggu sampai 1 tahun. Usia ini perkembangan psikis bayi mulai berkembang. Contoh, bayi senang atau tersenyum ketika melihat mainan. Usia 1 sampai 3 tahun. Di usia ini, emosi bayi mulai terarah kepada sesuatu, benda, orang atau makhluk lainnya. 6. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada usia ini ditandai oleh perkembangan kemampuan mengembangkan imitasi. 2. Mempersepsi ketajaman objek dan bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Ada 4 buah perkembangan kognitif Piaget. 1. Tahap sensori. 2. Tahap praoperasional. 3. Tahap operasional. 4. Tahap operasional formal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Isam Ali. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalan sebelumnya, yaitu perkembangan moral. Oke, jadi awal mula bayi itu belum punya nilai, belum punya suara hati, tapi lambat laun berjalannya waktu si bayi itu akan memahami dan akan mengetahui moral dari orang tuanya dan orang-orang sekitarnya. Lalu bayi itu akan menilai benar atau buruknya perbuatan itu berdasarkan perasaan yang disenanginya, perasaan senang, dan perasaan yang sakit, perasaan yang tidak disenanginya. Jadi pada masa itu si anak itu cenderung mengulangi perbuatan yang disenanginya dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak disenanginya. Maka dari itu, yang pertama, berilah pujian, berilah ganjaran kepada si anak. Misal seperti diberi pelukan, diberi hadiah, atau diberi kata-kata pujian, agar si anak itu mempunyai perasaan senang jika si anak itu melakukan perbuatan yang benar. Dan yang kedua, yaitu berilah hukuman agar si anak itu mempunyai perasaan yang tidak senang jika si anak itu melakukan perbuatan yang tidak senang atau perbuatan yang salah. Dan selanjutnya yaitu perkembangan kesadaran beragama. Anak pada waktu bayi itu sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Nah, perasaan itu berperan penting terhadap kepribadian si anak itu, membentuk kepribadian si anak itu. Nah, orang tua sebagai lingkungan pertama dalam mengenalkan agama sebaiknya melakukan hal-hal tersebut, yaitu yang pertama, mengenalkan konsep-konsep atau nilai-nilai ajaran agama melalui bahasa. Dan yang kedua yaitu memberikan kasih sayang secara penuh terhadap si anak. Dan yang ketiga, orang tua mengajarkan atau memberi contoh mengamalkan ajaran Islam secara baik. Nah,
Mungkin itu materi dari saya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Dimas Aryana Ainul Yakin. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam periode bayi dan peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Yang pertama yaitu masalah-masalah dalam periode bayi. Masalah-masalah yang secara fisik membahayakan dan perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya ialah kematian, kecelakaan, penyakit, lalu kurang gizi, kemudian kegemukan. Lalu ada juga masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologis perkembangan motorik, seperti bahaya dalam berbicara dan emosi. Yang kedua yaitu peran lingkungan terhadap bayi. Nah, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Dia tidak dapat makan, baru punya refleks menelan dan menghisap saja, sebagaimana terlihat pada aspek-aspek perkembangan. Nah, di sini tampak bahwa peran lingkungan itu sangat penting. Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang diharapkan dapat memberi rangsangan agar sensor motoriknya dapat bereaksi. Kemudian memperhatikan kesehatan dan gizi karena bayi belum bisa mengurus dirinya sendiri. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangannya. Kemudian memberikan konsep moral atau nilai-nilai yang baik. Kemudian memberikan pujian atas kemajuan yang telah dicapai. Kemudian memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif. Demikian presentasi dari makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.